Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Islamiyah Kamil selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Tax Evasion. Studi empiris pada KPP Pratama di daerah Jakarta Timur di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairani Adita Himawan dengan NIM 1212108. Pada bagian yang pertama, bab 1 pendahuluan. Penulis dalam menulis karya ilmiah dilatar belakangi oleh masalah. Berdasarkan data dari website Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan dan peningkatan tax evasion pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi dikarenakan ada pemikiran negatif mengenai pajak, sehingga wajib pajak memiliki rasa kurang percaya kepada petugas pajak. Ada juga wajib pajak yang enggan membayarkan kewajiban pajak dan memikirkan bahwa membayarkan pajak sama dengan beban. Dari pemikiran ini, wajib pajak berkoalisi dengan mafia dan melakukan tax evasion. Dengan adanya bukti pelaporan pajak yang tidak sebenarnya dari lembaga yang berwenang, akhirnya dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap wajib pajak dan mafia pajak tersebut. Jika data pelaporan terbukti benar, maka akan dikenakan hukuman atau sanksi karena perbuatan yang sangat merugikan negara. Adapun fenomena yang terkait dengan tax evasion. Yang pertama terjadi di Indonesia pada tahun 2020, yaitu kasus P3SON atau Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor. Menurut keputusan Pengadilan Tinggi, pengurus PT Dutasari Citra Laras yaitu Mahfud Suroso sebagai Direktur Utama, Roni Wijaya sebagai Direktur Keuangan dan Operasional, Adhiyah Laila dan Muinadi Herlambang sebagai komisaris. Terbukti bersalah secara sah karena melakukan tindakan perpajakan secara berlanjut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Cara yang digunakan yaitu menggunakan faktur pajak yang tidak sah untuk mengecilkan jumlah pajak PPN terhutang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Atas perbuatannya, negara dirugikan sebesar 10,2 miliar. Akibat dari perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memvonis 7,5 tahun penjara dan denda sejumlah 20,5 miliar. Fenomena lain terjadi di luar negeri, yaitu pada tahun 2020, kasus John David sebagai pengembang software antivirus MCAV dan Jimmy Chell Watson Jr. sebagai pengawal John David. Menurut Wakil Asisten Jaksa Agung Utama berdasarkan dokumen pengadilan, John David dan Jimmy Chell terdakwa melakukan tax evasion dari pajak penghasilan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Cara yang digunakan yaitu menipu mata uang kripto altcoin melalui skema pump and dump atau jual beli saham, sehingga tidak membayarkan pajak dengan mengalihkan pendapatan untuk dibayarkan ke rekening bank dan rekening pertukaran mata uang kripto atas nama orang lain. Selain itu, John David juga menghindari kantor pajak Amerika Serikat dengan menyembunyikan aset seperti real estate, kapal pesiar, dan mobil atas nama orang lain. Atas perbuatannya, John David dan Jimmy Chell merugikan negara sebesar 13 juta US dollar atau berkisar 186,8 miliar. Akibat perbuatannya, John David dituntut penjara selama 100 tahun. Peneliti juga merumuskan masalah yaitu, yang pertama, apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion?
Yang kedua, apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion? Dan yang ketiga, apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, kontribusi teori. Diharapkan dapat bermanfaat dan menggambarkan serta pemahaman lebih dalam bagi akademisi. Yang kedua, kontribusi praktis. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan memberikan pengetahuan lebih baik mengenai perpajakan khususnya di daerah Jakarta Timur. Yang ketiga, kontribusi kebijakan. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui informasi dan masukan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dan mengetahui faktor-faktor tax evasion sehingga dapat mempertimbangkannya. Klaim teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teori atribusi, teori plan of behavior, teori keadilan, dan teori persepsi, yang menjelaskan bahwa teori atribusi adalah sebuah tahapan bagaimana seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab atau alasan perilakunya. Teori of plain behavior yaitu tujuan seseorang untuk melaksanakan perilaku dengan indikasi seberapa besar dan kuat harapan seseorang untuk mencoba melaksanakan perilaku. Teori persepsi yaitu proses seseorang dalam menunjukkan, berupaya dan memahami rangsangan menjadi sebuah gambaran yang harmonis dan penuh makna. Dan yang terakhir, teori keadilan yaitu prinsip dasar dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka tercipta kesukarelaan untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian, kajian hasil penelitian yang berkaitan ada dari Sekar Akrom Faradiza. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif, sistem perpajakan berpengaruh positif, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Dan dari A.A. Mirah Pratya Paradima dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasi pada tahun 2016, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan, sementara teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan. Selanjutnya ada dari Nikomang Tri Julianti Dewi dan Nikentut Leli Aryani Merkusiwati pada tahun 2017. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak secara individu berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Selanjutnya, ada rangka pemikiran pada penelitian ini. Dapat dilihat dari slide bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi orang pajak wajib pribadi mengenai tax evasion. Dan diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion.
Penelitian ini merumuskan beberapa dugaan hipotesis, yaitu yang pertama, sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Yang kedua, keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Dan yang ketiga, diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian dimulai, yaitu untuk waktu pada bulan November sampai dengan November 2021, tempat pada KPP Pratama Jakarta Timur. Selanjutnya, jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian asosiatif kasual. Selanjutnya dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP, aktif dalam pembayaran dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Timur berjumlah 1.556.539 dengan sampel wajib pajak orang pribadi 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu metode survei dan kepustakaan. Metode analisis yang saya gunakan yaitu ada 5. Yang pertama, uji kualitas data. Yang kedua, analisis statistik deskriptif. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Dan yang kelima, uji hipotesis penelitian. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Untuk instrumen penyajian terjadi indikator Y dan indikator X, yaitu yang pertama, persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion dengan dimensi tidak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Indikator yang pertama yaitu tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Yang ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan SPT yang tidak sebenarnya. Yang keempat, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang kelima, melakukan penyuapan pihak Fuskus dengan skala pengukuran interval. Selanjutnya yang kedua itu ada sistem perpajakan sebagai X1 dengan dimensi kewajiban wajib pajak. Dengan indikator yang pertama, mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, menghitung pajak terhutang oleh wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, menyetor pajak terhutang oleh wajib pajak orang pribadi. Dan yang keempat, pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dilakukan oleh wajib pajak pribadi dengan skala pengukuran interval. Yang ketiga ada keadilan pajak sebagai X2 dengan dimensi cara mewujudkan keadilan pajak dan indikator yang dilakukan. Yang pertama, keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak. Yang kedua, keadilan dalam Yang kedua, keadilan dalam penyusunan undang-undang. Yang ketiga, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. Yang keempat, pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh. Yang kelima, pajak sesuai dengan kemampuan dan dalam membayar kewajiban pajak dengan skala pengukuran interval. Yang keempat, ada diskriminasi perpajakan sebagai X3. Dimensi yang dilakukan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Indikator yang dilakukan yang pertama, pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan, dan keanggotaan kelas sosial. Yang kedua, pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan. Skala pengukuran dilakukan interval.
Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan waktu yang ditetapkan, peneliti berhasil mengumpulkan 100 kuesioner yang terisi lengkap sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap analisis. Uji kualitas data berupa uji kualitas yang dapat dilihat dari slide bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005. Artinya seluruh butir pertanyaan pada kuesioner dapat dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dapat dilihat dari slide bahwa nilai Converge alpha dari seluruh variabel yang digunakan lebih besar dari 0,70. Artinya seluruh instrumen kuesioner dapat dikatakan reliable. Selanjutnya dalam tahap analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat di slide bahwa nilai seluruh variabel memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari nilai min yang mempresentasikan bahwa rendahnya penyimpangan data atau data telah terdistribusi secara merata. Dilanjut pada uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas yang dapat dilihat di slide bahwa nilai signifikan one sample Kolmogorov Smirnov test yang ditunjukkan oleh signifikan two-tailed bernilai 0,2 lebih besar dari 0,05. Artinya data yang telah distribusi normal. Selain itu dapat dilihat dari grafik p-plot dan histogram menunjukkan titik-titik yang pada grafik penyebar dan menunjukkan garis horizontal. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat dari slide bahwa nilai signifikan seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Artinya pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian dilanjut uji analisis rekreasi linear berganda yang dapat dilihat di slide bahwa konstanta sebesar 2,477. Artinya apabila seluruh variabel independen bernilai 0, maka persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion akan bernilai 2,477. Kemudian dilanjut uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, maka penelitian dapat menyampaikan pembahasan hasil hipotesis. Yang pertama, sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion dengan hasil diterima. Yang kedua, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion dengan hasil ditolak. Dan yang ketiga, diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion dengan hasil diterima. Terakhir yaitu bab 5, penutupan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion, dan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Saran untuk penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen dan menambah jumlah sampel dalam penelitian persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion dan melakukan dengan metode berbeda seperti wawancara dengan responden dan fiskus secara langsung. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi disarankan mengikuti sosialisasi. Perlu disosialisasikan secara lebih luas manfaat dari uang pajak yang disetorkan ke kas negara, dan lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Dan yang ketiga, instansi pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan pajak baik berupa peningkatan SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak orang pribadi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan ke wajib pajak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.